Halo, anak-anak Miss. Nah, kali ini kita akan bahas materi mengenai persamaan trigonometri. Nah, pertama kita akan bahas untuk persamaan fungsi sin X. Nah, jadi ketika ada sin X sama dengan sin P, maka untuk mencari X yang mungkin atau X yang memenuhi, yaitu ada dua cara. Untuk X yang pertama bisa kita cari dengan P derajat ditambah N kali 360 derajat, atau 360 derajatnya bisa kita buat ke Pi jadi 2Pi. Lalu X2 nya 180 derajat dikurang P derajat ditambah N dikali 360 derajat. Nah, ini contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2X sama dengan setengah akar 2 pada interval. Kita perhatikan intervalnya ya. Untuk X-nya dari 0 sampai 2Pi berarti 0 sampai 360 derajat. Karena 1Pi itu 180 derajat berarti 2Pi 360 derajat. Nah, langkah pertama kita cari dulu sin 2X kan sama dengan setengah akar 2. Nah, sin berapakah yang nilainya setengah akar 2? Berarti sinus 45 derajat. Berarti inilah si X-nya seperti yang di persamaannya itu. Lalu si P-nya itulah yang 45 derajat. Maka dari sini kita buat kemungkinannya. Berarti untuk X1 bisa kita peroleh dari P ditambah N kali 360 derajat atau N kali 2Pi. P-nya berapa? 45 derajat kan? Berarti 45 derajat ditambah N dikali 2Pi. Atau kan 45 derajat ini kalau kita buat ke Pi jadinya Pi per 4 ditambah N dikali 2Pi. Lalu untuk X2 nya berarti 180 derajat dikurang P derajat. Berarti 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah N dikali 2Pi. Sehingga 180 dikurang 45, 135 derajat ditambah N dikali 2Pi. Maka kita perolehlah di sini 135 derajat itu berapa? Kalau kita ubah ke Pi berarti 3Pi per 4 ditambah N dikali 2Pi. Nah, sekarang selanjutnya kita buat dulu pembatasnya. Nah, di sini kan X1, X2, X1-nya di sini kan untuk yang mana? Si 2X ini kan berarti 2X itu sama dengan yang pertama yang mana? Yang ini kan Pi per 4 ditambah N dikali 2Pi. Berarti supaya dapat hanya X, berarti sama-sama dibagi 2 ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ini dibagi 2 kan 2X bagi 2 tinggal X, ini dibagi 2 jadi Pi per 8 ditambah, ini dibagi 2 tinggal N dikali Pi. Nah, dari sini kita cobalah. Untuk N sama dengan 0, N itu kan bilangan bulat. Dari 0, 1 sampai seterusnya. Berarti untuk N sama dengan 0 berarti nilai X-nya kita dapat Pi per 8 ditambah 0 kali Pi kan 0 berarti Pi per 8. Nah, lalu kita coba lagi untuk N sama dengan 1. Yang penting intervalnya tidak melewati dari 2Pi. N sama dengan 1 berarti X-nya kita peroleh Pi per 8 ditambah 1 kali Pi. Berarti Pi per 8 ditambah Pi. Ini nanti kita dapat jadinya Pi per 8 ditambah 8Pi per 8 sehingga 9Pi per 8. Kan dia belum sampai 2Pi kan, berarti masih memenuhi. Nah, kalau untuk N sama dengan 2, nanti kan jadi tambah 2Pi padahal batasnya hanya sampai 2Pi. Berarti untuk dari persamaan yang pertama ini kita peroleh X yang memenuhi Pi per 8 dan 9Pi per 8. Lalu untuk selanjutnya, untuk dari yang kemungkinan dari keduanya ini berarti X2 nya berarti 2X. Karena di sini sin 2X berarti 2X sama dengan 3Pi per 4 ditambah N kali 2Pi. Berarti 2X sama dengan 3Pi per 4 ditambah N dikali 2Pi. Nah, supaya hanya tinggal X berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 2. Maka ini tinggal X sama dengan 3Pi per 8 ditambah N kali Pi. Nah,
Ini kita mulai lagi, kita uji coba untuk nilai n-nya mulai dari n sama dengan 0. Ketika n sama dengan 0, maka x-nya kita peroleh 3pi per 8 ditambah 0 kali pi kan 0, maka x-nya sama dengan 3pi per 8. Untuk n sama dengan 1, kan masih mungkin kan, karena n kali n itu sama dengan 1 kali pi. Berarti belum melewati dari si 2pi, berarti x sama dengan 3pi per 8 ditambah pi. Berarti ini kalau kita tambahkan dapatnya 3pi ditambah 8pi sama dengan 11pi per 8. Sehingga kita perolehlah nilai x atau x yang memenuhi dari interval 0 sampai 2pi untuk sin 2x sama dengan setengah akar 2 adalah pi per 8, 9pi per 8, lalu 3pi per 8 dan 11pi per 8. Jadi kalau kita uji coba salah satu nilai x-nya, ketika kita masukkan x sama dengan pi per 8, 2 kali pi per 8 berarti kan pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat. Benar nilainya bahwa sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Kalau kita masukkan juga nanti 9pi per 8 dan nilai-nilai x lainnya, maka dia akan menghasilkan nilai setengah akar 2 dengan interval di antara 0 sampai 2pi. Begitu dia. Semoga dapat dipahami dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk yang persamaan fungsi kosinus. Jadi untuk cos itu, cos x sama dengan cos p, maka untuk mencari nilai x yang memenuhi, x1-nya p derajat ditambah n kali 360 derajat, dan x2-nya min p derajat ditambah n dikali 360 derajat. Nah, untuk soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos x ditambah pi per 8 sama dengan cos pi per 4. Pada interval x itu di antara 0 sampai 2pi. Nah, pada soal ini kita sudah cukup dibantu karena kita sudah tahu inilah si x derajatnya dan inilah si p derajatnya. Maka untuk cos x ditambah pi per 8 sama dengan cos pi per 4, kemungkinannya itu adalah x ditambah pi per 8 itu, kemungkinan pertamanya x ditambah pi per 8 sama dengan berarti p derajat ditambah n kali 360 derajat. Berarti di sini pi per 4 ditambah n dikali, kita buat ke pi ya, 360 derajatnya berarti n dikali 2pi. Lalu untuk kemungkinan keduanya, di sini x ditambah pi per 8 itu sama dengan min p derajat, berarti min pi per 4 ditambah n dikali 2pi. Inilah kemungkinan-kemungkinannya. Jadi kita selesaikan satu-satu. Dari yang kemungkinan pertamanya ini berarti x sama dengan pi per 4 dikurang pi per 8 ditambah n dikali 2pi. Maka x sama dengan, ini kalau kita kurangkan sama-sama per 8 bagi 4, 2 kali pi, 2pi dikurang pi ditambah n dikali 2pi. Maka x-nya sama dengan pi per 8 ditambah n dikali 2pi. Nah, kita uji cobalah nilai n-nya. Tapi jangan sampai melewati dari intervalnya dari 0 sampai 2pi. Maka untuk n sama dengan 0 berarti untuk n sama dengan 0 kita peroleh x-nya sama dengan pi per 8 ditambah 0 berarti pi per 8 tetap. Lalu untuk n sama dengan 1 berarti x yang memenuhi masih mungkinkah? Lihat, kalau kita buat n sama dengan 1 berarti kan pi per 8 ditambah 1 kali 2pi, berarti sudah lewat dari 2pi, padahal intervalnya maksimalnya di 2pi. Sehingga untuk yang dari kemungkinan pertama, nilai x yang memenuhi itu adalah pi per 8. Lalu selanjutnya untuk dari yang kemungkinan kedua, kan x ditambah pi per 8 sama dengan min pi ditambah n dikali 2pi. Berarti di sini x sama dengan min pi per 4. Ini pi per 8-nya kita kurangkan, jadi pi per 8 ditambah n dikali 2pi. Sehingga x-nya sama dengan sama-sama per 8, jadi min 2pi kurang pi
ditambah N dikali 2Pi. Maka X-nya di sini min 3Pi per 8 ditambah N dikali 2Pi. Nah, kita uji coba kalau untuk N sama dengan 0. Kalau untuk N sama dengan 0, X-nya kan kita peroleh jadinya min 3Pi per 8. Nah, ini tidak memenuhi karena intervalnya minimumnya dari 0 derajat. Berarti ini TM tidak memenuhi. Kita coba untuk N sama dengan 1. Maka X-nya sama dengan min 3Pi per 8 ditambah 1 kali 2Pi berarti 2Pi. Ini kalau kita selesaikan, jadinya nilai X-nya sama dengan sama-sama per 8 berarti min 3Pi ditambah 16Pi. Berapa ini dapatnya? 13Pi per 8. Oke? Nah, kalau ini kan dia belum melewati dari 2Pi, berarti dia masih memenuhi pada interval yang diminta. Jadi kalau kita coba lagi nanti untuk N sama dengan 2Pi, N sama dengan 2 berarti 2 kali 2Pi sudah 4Pi, berarti sudah lewat dari 2Pi. Maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah Pi per 8 dan 13Pi per 8. Begitu dia. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik. Jadi langkah pertamanya ini kita tentukan yang mana X, mana Pi derajatnya, lalu kita ikuti untuk persamaan-persamaannya untuk mencari nilai X yang memenuhi. Jadi kalau kita uji coba nanti untuk X sama dengan Pi per 8 atau X sama dengan 13Pi per 8 ke sini, maka akan mendapat nilai cos Pi per 8, Pi per 4. Contohnya kan kalau Pi per 8 berarti Pi per 8 ditambah Pi per 8 kan 2Pi per 8. 2Pi per 8 itu sama dengan Pi per 4, jadi sama dia nilainya. Oke, semoga dipahami dengan baik. Oke, sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri pada fungsi tan X. Tan X itu ketika tan X sama dengan tan P derajat, maka untuk mencari nilai X yang mungkin itu adalah X sama dengan P ditambah N dikali 180 derajat. Kalau tadi sindangan cos itu ditambah N kali 360 derajat, nah kalau sekarang dia untuk tan itu N dikali 180 derajat. Kenapa? Karena tergantung pada periodenya. Sin dan cos satu periode 360 derajat. Kalau tan satu periode itu 180 derajat. Lalu untuk soalnya, contoh soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x kurang 60 derajat sama dengan 1 pada interval x itu di antara 0 sampai 360 derajat. Nah, pertama kita buat dulu, berarti untuk persamaan tan 2x dikurang 60 derajat sama dengan 1, berarti kita cari berapa sih tan yang hasilnya 1, berarti tan 45 derajat. Berarti yang inilah untuk yang si x-nya itu, lalu ini untuk yang si p-nya. Kita buat persamaannya, berarti kan 2x dikurang 60 derajat karena kan x sama dengan P ditambah P-nya berapa? 45 derajat ditambah N dikali 180 derajat. Nah, dari sini 2X sama dengan 45 derajat ditambah 60 derajat ditambah N dikali 180 derajat. Maka 2X sama dengan 45 tambah 60, 105 derajat ditambah N dikali 180 derajat. Supaya tinggal X berarti ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 2. Berarti X sama dengan ini dibagi 2. Berarti 52,5 derajat ditambah ini kalau dibagi 2 N dikali 90 derajat. Nah, sekarang kita cobalah untuk N-nya mulai dari N sama dengan 0 sampai N sama dengan berapa lah nanti supaya dia memenuhi interval dari 0 sampai 360 derajat. Kita coba untuk N sama dengan 0, maka X-nya kita peroleh 52,5 derajat ditambah N kali 90 derajat. 0 dikali 90 derajat itu 0, berarti ini X-nya sama dengan 52,5 derajat tambah 0 sama dengan 52,5 derajat. Lalu untuk N sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 52,5 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. Berarti 90 derajat ditambah 52,5 derajat itu sama dengan 142,5 derajat.
Lalu kan masih bisa lagi kita uji coba untuk X sama dengan 2 karena untuk derajat maksimalnya itu di 360 derajat. Berarti untuk N sama dengan 2, X sama dengan 52,5 derajat ditambah 2 kali 90 derajat. Ini sama dengan 52,5 derajat ditambah 180 derajat. Ini hasilnya 232,5 derajat. Nah, masih kita coba lagi ya untuk N sama dengan 3, masih mungkin dia ya. Berarti X sama dengan 52,5 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat. Maka ini sama dengan 52,5 derajat ditambah 3 kali 90 itu 270 derajat. Nanti hasilnya ini 322,5 derajat. Nah, kalau untuk N sama dengan 4, nanti kan 4 kali 180 derajat 4 dikali 90 derajat kan sudah 360 derajat. Sudah lewat, berarti hanya sampai N sama dengan 3 lah nilai X yang memenuhi. Jadi ada berapa nilai X yang memenuhi? 52,5 derajat. Berarti kita buat di sini himpunan penyelesaiannya 52,5 derajat, 142,5 derajat, lalu 232,5 derajat, dan 322,5 derajat. Inilah himpunan penyelesaian dari si X yang memenuhi untuk persamaan tan 2X kurang 60 derajat itu sama dengan 1, atau 1 itu kan sama dengan tan 45 derajat. Oke, jadi sudah kita bahas ya untuk 3 persamaan trigonometri untuk yang fungsi, sin, cos, dan tan. Ada perbedaannya masing-masing, pahami dengan baik dengan contoh soalnya masing-masing. Oke, see you.